sebelum diwisuda. Metode pembelajaran hybrid blended learning dan sistem siswaan full online system (LMS) Learning Management System mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik dan memperdalam ilmunya. Universitas Telkom bekerjasama eksklusif dengan platform penghargaan juara 1 Startup for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di toploker.com, puluhan lowongan kerja setiap hari. Dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas Telkom. Kegiatan rutin virtual job fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan pertemanan yang bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian. Universitas Telkom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Tidak main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama mahasiswa-mahasiswa Universitas Telkom yang prestasi nasional dan internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Telkom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut. Fakultas Akademik, Fakultas Vokasi. Berikut ada Universitas Telkom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi Universitas Telkom terdekat dan daftarkan diri kalian menjadi mahasiswa yang menyenangkan. Dengan biaya studi yang sangat terjangkau untuk setiap masyarakat, yang fleksibel dan zaman yang puas pada kerja, wujudkan impian kesuksesan Universitas Telkom. Mahasiswi dan mahasiswa Universitas Telkom, dia mau bilang apapun lah, ngasih kepuni, ikhlas, pahami apa yang kalian lakukan, dan senangi apa yang kalian lakukan. Di Universitas Telkom tuh pada ini apa lihat pada pinter-pinter, insya Allah kita juga kebanggaan buat bangsa kita ini. Halo mahasiswa Telkom, salam kenal semuanya. Apapun mimpi kalian, kejar, jangan sampai mental kalian jatuh. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, itu jangan terlalu kalian pedulikan yang buruk-buruk. Pokoknya stay fokus dengan apa yang mau kalian kerjakan, apa yang mau kalian kejar. Kalau kita bisa melawan rasa malas, itu sudah pasti kita bisa menang dan sudah pasti kita sukses. Karena apa? Itu semua bergantung pada diri kita sendiri dan mindset kita sendiri gitu. Jadi attitude kita harus baik-baik biar orang-orang juga membicarakan kita dengan yang baik-baik gitu. Itu yang membuat aku alhamdulillah sejauh ini bisa bertahan di entertain gitu. Di saat kita kuliah, ayolah teman-teman, jangan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi belajarlah tentang entrepreneurship. Karena dengan kita belajar entrepreneurship, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita bisa mendapatkan makna hidup. Halo semuanya dari Universitas Telkom. Pokoknya buat kamu semua yang kuliah sambil kerja, jangan pernah nyerah atas apapun yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depannya masih panjang. Jangan pernah iri sama teman yang lagi main, sama teman yang lagi jalan-jalan. Pokoknya fokus ke masa depan kamu aja, karena masa depan kamu itu nggak di tangan orang lain. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung. Kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja. Universitas Telkom, Universitas Telkom, Universitas Telkom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, mahasiswa dan mahasiswi, baik nanti di live ini di Zoom. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah ini. Baik, untuk mata kuliah ini nanti kita akan belajar yaitu tentang bagaimana cara menginstal Makulet ya, dan bagaimana cara membuat
database baru. Baik, kita mulai sekarang. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dan berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kuliah hari ini. Baik, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk siswa dan mahasiswi nanti kita akan belajar yaitu tentang bagaimana cara buat ya, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara buat database baru. Kita share dulu. Kita tampil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mahasiswa dan mahasiswi kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal dan membuat database berkali-kali. Baik, kenalkan saya Pak Surya Wibawa. Ya, nanti kita akan belajar materi ini. Nah, bagaimana kita untuk menginstal database mata kuliah hari ini? Tujuannya apa? Saya mahasiswa dapat membuat database seperti ini, membuat database baru, memasukkan data perusahaan baru, masukkan daftar rekening, transaksi, laporan keuangan. Nanti kita akan menggunakan semuanya dalam akun. Nah, di sini nanti akan saya kasih drive-nya di sini. Mahasiswa bisa link drive yang saya kasih di sini. Setelah itu, silakan mahasiswa bisa mendapat ya akuratnya. Terus maka nanti mahasiswa bisa pilih yang versi 86 kalau 64 ya. Terus bisa pilih 2 kali maka akan terproses aplikasi akunnya. Setelah nanti mahasiswa dan mahasiswa mendownload aplikasi akuratnya, maka nanti mahasiswa akan tentu dengan aplikasi seperti ini. Nah, itu tampilan awal ketika mahasiswa dan mahasiswi melakukan namanya instalasi ya. Nanti akan muncul tampilan ini. Nah, setelah nanti tampilan ini ada larangan webcam, hanya tunggu sampai selesai proses yang penting. Maka nanti mahasiswa bisa pilih ya. Terus pilih mengajukan instalasi akuratnya. Terus bisa pilih lagi uploadnya, menggunakan komputer yang misalnya. Terus ada akurat yang tertempur menjadikan sertifikat klien. Atau salah satu saat jika Anda hanya bekerja untuk klien, maka pilih klien atau siapa ya pada biasa yang akan mengusahakan akurat tersebut ya. Nah, setelah itu maka mahasiswa bisa pilih, terus bisa pilih NAS. Nah, selanjutnya bisa pilih NAS untuk menjalankan instalasi selanjutnya. Nah, ya, di bawah ini adalah salah satu yang untuk melakukan instalasi ya, untuk menjalankan software ya. Nah, maka kalau sudah, nah ini adalah tampilan awal akurat. Ya. Nanti kalau selang akan seperti ini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, akurat ini sebenarnya sama dan satu aplikasi Mayop ya, cuma berbeda namanya beda. Kalau Mayop tuh banyak itemnya ya, tapi nanti akurat juga banyak, cuma lebih sedikit, tidak terlalu banyak banget banyak. Nah, tapi tujuan sama Mayop maupun akurat itu sama. Satunya untuk kita membuat laporan keuangan. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat data. Nah, ini adalah bagaimana dan awal membuat data perusahaan ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini nanti kita akan belajar membuat data perusahaan seperti namanya UD Karosi ya, Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Pokoknya Indonesia, nomor dan nomor teleponnya 0241 ya. Boleh sekarang tahunnya ya. Nah, ini nanti kalian bisa diarahkan ke tampilan akurat ya. Apabila masih melakukan instalasi akurat, maka nanti bisa pilih akurat di sini. Nah, setelah itu dan ini ya, pilih sendiri, maka nanti akan lokal ada komputer lokalnya. Kalau remote ini tujuannya untuk komputer jaringan, bisa digunakan dengan komputer jaringan itu menggunakan remote ya.
terus bisa disimpan. Oke ya. Nah, maka nanti kalian bisa pilih silakan kemana. Contohnya kita akan ke dokumen yang mau kita pilih, misalnya di CP dokumen boleh ya. Nanti kalau sudah dipilih nanti yang akurat ya, nanti kalau sudah pilih yang satu maka nanti pilih grid ya. Grid apa? Untuk kita membuat database baru. Nah, kalau baru kita pilihnya grid ya. Kalau kita mau membuka yang kita buat namanya open ya. Nah, setelah kita membuka ini ya, misal ini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa pilih OK, maka nanti tampilannya bisa diproses ya seperti ini, sehingga nanti bisa diproses. Terus kita masuknya spacer ya, nanti kalau sudah ada kata kunci ya, ini spacer ya. Nah, nanti pilihannya tampilannya akan seperti ini ya, akan ya. Terus kita pilih Indonesia, terus kita pilih lanjutkan ya. Nah, ini lanjutkan. Nah, ini pilih yang atas yes ya, nanti akan ada proses ya dalam pembuatannya. Nanti di sini kita pilih Indonesia ya, terus ini kantor akuntan ya, jalan transaksi ya, nanti kita buat IndoR ya. Nah, kabarnya ya kita masukkan satu air yang kita miliki ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama cara membuatnya ya. Nah, setelah itu baru kode keluar ya. Nah, baik, di sini akan saya kasih contoh bagaimana cara membuat database barunya. Oke, di sini kita buka akuratnya. Di sini ya, kita buka dulu tampilannya. Nanti aplikasinya bisa di-download ya di Google Drive. Yang linknya sudah saya kasih ya, nanti bisa di-download. Nah, ini kita buka dulu akuratnya. Maaf ini agak minyaknya ini. Ini kita sudah buka, ini tunggu sebentar. Nah, di sini nanti adalah tampilan awal akurat ya. Akan nanti tampilan seperti ini, mahasiswa dan mahasiswi ya, bisa dilihat caranya. Nah, di sini tampilannya. Sharing dulu. Share dulu tampilannya. Oke, share. Baik, di sini ada tampilannya, ada saya share ya. Maka nanti tulisannya sini ya, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di sini adalah tampilan awal akurat ya. Nanti bisa dibuat ya. Di sini adalah untuk membuat database baru. Nanti kita pakainya ini ya. Nah, kalau membuka pakainya ini. Kalau membuka data terakhir, ini adalah jenis data perusahaan, perbaiki data. Ini kita membuat data dana ya. Nah, oke, maka kita akan belajar membuatnya. Bentar ini. Sebentar, ini akurat saya agak masalah ini.
Baik, sudah bisa ya. Sudah saya tampil. Nah ini ya, perhatikan kita bisa buat database baru. Kita pilih standar ya, maka kita bisa lokal. Terus ini kita pilih di sini ya. Terus nah ini adalah untuk kita membuat database baru. Misalnya saya di BlackBerry, terus di dokumen. Nah kita membuat database baru dengan tombol ini ya. Nah ini adalah tujuannya kita membuat folder baru. Contoh latihan 1 algoritma. Nah begini ya. Terus setelah itu bisa diklik ya. Nah ini dia. Nah setelah itu kita bisa pilih namanya harian 1 ya, seperti ini. Nah setelah itu kita buat database baru, bisa klik ya, maka tadi sesuai yang ada di PowerPoint, maka tampilan seperti ini, ada seperti ininya. Kalau sudah di oke, nah maka dia akan proses ya, untuk pembuatan database baru. Nah ini akan proses dulu, ditunggu dulu ya untuk prosesnya. Ditunggu sebentar, nanti kalau prosesnya sudah selesai maka nanti kita akan bisa membuat namanya data perusahaan. Harap sabar ya, karena pada waktu kita membuat database baru ini butuh waktu proses untuk bisa sampai ke akhir ya. Nanti kalau kita telah membuat database akhir baru, maka nanti kita bisa buat data perusahaan.
Ini kurang sedikit lagi, ini sudah sampai tengah-tengah. Harap sabar menunggu ya. Ini sudah hampir tengah-tengah, sudah mau selesai proses pembuatan data baru. Alhamdulillah udah mau selesai ya ini prosesnya. Nah, di sini nanti mahasiswa bisa melakukannya sama supervisor ya, sama yang sudah berubah. Nah, kalau sudah oke. Nah, ini kalau kita sudah masukkan dan passwordnya, maka nanti kita bisa masukkan untuk membuat data perusahaan. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada keterangannya, selamat datang di Akurit ya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia, kita pilih lanjut. Nah, nanti kita pilih standar aja. Nanti kalau sudah kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ya kita yes saja. Ditunggu dulu.
di sini setelah kita bisa lanjutkan, kita masukkan data perusahaannya kita. Contoh PT Akuntansi Indonesia, contoh ya seperti ini. Terus alamatnya kita bisa masukkan Jalan Sinar Kerja ya. Nah, nomor 25 contohnya seperti ini ya. Nah, kita masukkan di sini rupiah ya. Nah, idealnya di sini bisa masukkan rupiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada kas kecil, kas besar ya, bank BTN, ini tetap aja, tidak apa-apa, nggak usah dirubah kalau yang ini ya, karena ini adalah nanti buat bantuan kita. Terus di sini, nah di sini kita bisa membuat data pelanggan dan data pemasok ya, tapi data pelanggan dan pemasok besok akan saya ajarkan, tapi kita lanjutkan saja. Untuk data pelanggan dan pemasok besok saya akan ajarkan. Nah, ini kalau sudah dinas saja. Nah, terus untuk pembuatan barang dan jasa besok akan saya ajarkan juga. Kita sementara pakai rata-rata dulu. Nah, kalau sudah lanjutkan. Nah, di sini untuk masih barang kita abaikan dulu, nanti kita akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, terus selanjutnya, nah maka nanti akan keterangan selesai ya. Nanti baru mahasiswa telah selesai membuat database akuratnya. Ini adalah tampilan ya di database akurat. Nah, ini adalah buku besar. Terus di sini nanti ada kelompok kas bank ya. Terus sini ada persediaan, di sini ada penjualan, pembelian ya. Ini adalah kas bank. Nanti tampilannya seperti ini, ada kita nanti akan membuat daftar akun ya, terus membuat mata uang ya, informasi perusahaan kita sudah buat, terus mata uang ya, nanti kita akan buat seperti ini ya, sehingga nanti berproses ke rapor akhir ya, yang ada buku jurnal. Terus kasbah nanti ada kelompok seperti ini, penerimaan, rekonsiliasi, pembayaran. Nah, ini ada persediaan, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Terus penjualan, pembelian, aset tetap. Nah, ini ya, daftar ya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin dari sini untuk mata kuliah hari ini pertemuan kedua tentang bagaimana cara membuat database baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.